Salam, salam dalam rahmat Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan damai sejahteranya dalam perjalanan kehidupan kita pada hari ini. Ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini didasarkan dari kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Ayat yang ke-7 dari pasal ke-4 ini berbunyi, "Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari." Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan ini bagaikan sebuah serial perjuangan yang dipenuhi dengan berbagai pengorbanan dari kita yang menjalaninya. Betapa tidak semua orang berusaha berjuang sebaik-baiknya demi tujuan dan agar hidupnya dipenuhi dengan makna. Kita juga bisa melihat ada satu cerita perjuangan anak muda yang kita kenal dengan nama si maling kundang. Dari keadaannya yang tidak begitu baik, dia berteguh hati membuat usaha dan perjuangan untuk memperbaiki dirinya, untuk menjadi seorang yang lebih baik. Perjuangannya membuahkan hasil. Ia akhirnya menjadi seorang saudagar yang kaya. Namun apa yang terjadi kemudian? Keberhasilannya membuat dia mengabaikan ibundanya yang menyokong dia di dalam perjuangannya dengan doa dan harapan yang tidak putus-putusnya. Perjuangan maling kundang berakhir dalam sebuah kutukan. Kesia-siaan akhirnya dia alami setelah perjalanan kehidupannya yang panjang. Ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak perjuangan yang berakhir dengan penyesalan. Semua memilih untuk melakukan yang terbaik. Semua memperjuangkan dan semua turut berkorban di dalam kehidupan agar ada sesuatu yang baik. Tetapi pada akhirnya semua dilihat seperti sebuah kesia-siaan. Inilah yang terjadi menurut pemahaman hikmat Salomo dalam kitab Pengkhotbah ini. Orang yang sendiri kemudian merasa hidup dalam kesia-siaan, merasa tidak ada guna yang diperjuangkan, lalu menginginkan sesuatu yang lebih baik agar hidupnya tidak sendiri lagi. Demikian juga dengan seorang yang dipimpin dan seorang pemimpin. Ketika seorang tua memimpin, anak muda yang dipimpin tidak puas dengan kepemimpinan orang tua. Dia tidak bahagia ketika dia dipimpin, sehingga melihat kepemimpinan orang tua sebagai sebuah kesia-siaan. Tiba saatnya sang anak muda menjadi pemimpin. Dia berusaha sebaik-baiknya agar tidak menjadi sia-sia. Tetapi ketika dia sudah
tidak memimpin lagi. Yang lain tidak menganggap apa-apa semua yang sudah diperbuatnya. Semua yang diperbuatnya tidak lagi dipandang oleh generasi yang kemudian. Seolah-olah semuanya ini kesia-siaan. Seolah-olah ini adalah upaya menjaring angin. Saudara-saudaraku yang terkasih, manusia akan selalu menemui kesia-siaan dalam hidupnya. Benar, semua yang mencari kepuasan akan merasa kecewa. Apabila yang kita perjuangkan, apabila semua yang kita korbankan didasarkan untuk memuaskan diri atau mencari kepuasan bagi diri sendiri, akhirnya akan berubah menjadi kekecewaan. Akhirnya berubah sebagai upaya menjaring angin. Tidak ada hasilnya sama sekali. Di dunia ini, kepuasan tidak akan pernah dapat dicapai oleh manusia manapun, karena tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Semua menguap bagaikan air yang menguap oleh teriknya sinar matahari. Tetapi ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kabar baik bagi kita semuanya. Karena upaya yang kita lakukan di dalam Kristus adalah upaya yang tidak pernah sia-sia. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius pasal 6 ayat 19 dan 20 begini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat memusnahkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak memusnahkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Artinya, saudara-saudari yang saya kasihi, perjuangan kita adalah perjuangan mencari keabadian, mencari sebagaimana yang Kristus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kehidupan di dunia fana ini, di dalam kita berjuang, dalam kita berkorban, apabila itu didasarkan sebagai mana mencari kehendak Allah, menempatkan kebenaran Allah, maka hal itu tidak akan pernah sia-sia. Kebaikan kita, perjuangan kita tetap diperhitungkan oleh Allah Bapa dalam Kristus Yesus bagi kebaikan kita. Karena itulah akhir dari cerita pengkhotbah. Salomo mengatakan dalam pasal ke-12 ayat yang ke-13, akhir kata dari semua yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Takut akan Allah dan melakukan kehendak Tuhan. Membuat perjuangan kita tidak sia-sia. Membuat perjuangan kita tidak seperti menjaring angin. Melainkan bagaikan mengumpul harta di surga, di mana itu tidak akan menguap dan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita. Berjuanglah tidak untuk mencari kepuasan. Berjuanglah untuk melakukan kehendak Tuhan dalam takut akan Dia, walaupun kita sedang berada
dalam dunia yang fana. Tuhan memberkati kita. Salam. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa di surga, kiranya dalam kemurahan hati-Mu, Engkau memberkati kami sekalian, sehingga perjuangan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini selalu terhitung sebagai sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan kami dari mengejar kepuasan diri, melainkan kuatkan kami untuk takut akan Tuhan dan menuruti perintah-perintah-Mu. Biarlah keselamatan Engkau curahkan bagi kami hari ini. Berkati seluruh pekerjaan, usaha, dan aktivitas kami. Tolong kami agar senantiasa bisa bersyukur apapun keadaan kami. Biarlah yang lemah diberi kekuatan, yang sakit diberikan kesembuhan. Anugerah Tuhan kiranya senantiasa ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami dipenuhi hikmat yang berasal dari Kristus melalui Roh Kudus. Amin. Salam.